Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Siapa yang yakin dan percaya boleh lambaikan tangannya bahwa Roh Allah ada di tengah kita. Amin. Ya Bapa, tangan kami angkat Tuhan, dan hati kami juga kami angkat. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tengah kami Tuhan. Dan ketika Roh-Mu ada di tengah kami Tuhan, Kau yang memimpin kami Tuhan, Kau yang memulihkan kami Tuhan. Terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan Tuhan, terjadi pelepasan Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan yang mencari jawaban Tuhan, jawaban pada hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan ada di tengah kami, menyatakan kuasa kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Siapkan hati kami Tuhan menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Di tengah kami, nyanyikan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ya Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hati kami. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Kau yang celikan mata kami Tuhan, jamahlah. Kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Mari kita semua bangkit berdiri, nyanyikan ku sembah kudus, ku sembah kudus. Bagi
Mari kita angkat hati, kita nyanyikan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan sanjung Kamu, kami sanjung Tuhan. Mari jemaat saja nyanyikan. Ku sembah kudus, ku sembah. Ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan di tengah kami Tuhan. Maka yang sakit disembuhkan, Amin. yang terbeban berat dilepaskan. Amin. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kami percaya Yesus. Ku sembah nyatakan kekudusan-Mu Tuhan. Kuduslah Tuhan, yang ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, bagimu sembuh di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang siap menerima lawatan Tuhan, boleh angkat tangan kita. Yang siap menerima kesembuhan dari Tuhan, yang siap mendengarkan jawaban dari Tuhan, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya.
berperkara kepada kita pribadi lepas pribadi, yang ingin berkata sesuatu buat hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerabatashe, kerabatanashe. Sakit penyakit boleh angkat tangan, kedua tangan tinggi-tinggi. Tuhan ingin berperkara untuk kita. Dia pengen nunjukin kuasanya buat kita. Yakin dan percaya. Haleluya. Sembuh dalam nama Yesus. Terjadi ya Tuhan, Roh-Mu Tuhan berjalan di depan kami Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan di atas kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, seperti Raja Daud yakin dan percaya ketika urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu hadir di tengah kami, akan memberikan kemenangan Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Kami ingin memuji bersorak-sorai Tuhan, meruntuhkan tembok-tembok yang ada dalam hati kami Tuhan, yang menghalangi kuasa-Mu Tuhan bekerja di tengah kami, di dalam nama Yesus.
Nama Yesus yang ditinggikan, nama yang penuh kuasa. Mari yang yakin dan percaya sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Berikan salam ke teman kiri kanannya, katakan Allah kita berperkara pada hari ini, yang sakit disembuhkan. Amin. Amin. Sebab dialah Allah yang besar, Dialah yang perkasa. Ya Tuhan, besarlah, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah kuasanya, segala kuasa. Aman berlindung, oh aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, katakan besarlah Tuhan dan layak. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa. Kami aman Tuhan. Ya Allah, ya Allah bagi kita. Mari yang yakin dan percaya kita lambaikan tangan. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Dia masih akan tetap menyatakan cinta kasih-Nya buat hidup kami. Amin. Mari yang prianya saja nyanyikan besarlah Tuhan. Yang prianya, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa-Nya. Aman, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita. Mari yang wanitanya nyanyikan besarlah Tuhan. Amin. Kau besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasa. Dia telah menunjukkan kasih-Nya. Amin. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Sama-sama kita teriakan perkasa. 1, 2, 3,
dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih ingin memuji Tuhan sebab kita yakin dan percaya ada roh Allah di tengah kita. Amin. Dia akan bekerja seluas-luasnya, menyembuhkan, memulihkan. Siapa yang yakin dan percaya boleh sekali lagi lambaikan tangannya dengan penuh iman percaya. Amin. Ada gerakan roh Allah di tengah kita. Amin. Gerakan Allah telah datang. Gerakan Allah telah datang di bumi. Gerakan Allah. Gerakan Allah telah datang di bumi. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Gerakan Allah telah datang di bumi. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Kami yakin dan percaya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup kami, di hidup, di jiwa, dalam roh dan hatiku. Ada gerakan roh, ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Kami yakin dan percaya Tuhan. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup kami, di hidup, di jiwa, dalam roh dan hatiku. Ada gerakan roh, ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, Hosana, Hosana. Kami menyambut gerakan Tuhan di sini. Hosana, terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama. Mari kita lambaikan tangan kita, yakin, katakan Hosana, Hosana. Amin. Hosana. Seperti orang Israel menyambut Tuhan dengan lambaian tangan. Kita menyambut kuasa roh Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup kami, di hidup, di jiwa, dalam roh dan hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab yang layak ditinggikan.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di GB Petamburan? Kalau ada boleh lambaikan tangan, kami ingin berkenalan dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara. Ada itu di belakang situ. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum memiliki ibadah yang tetap, kami mengundang untuk bisa datang kembali di ibadah di GB Petamburan. Haleluya. Kita akan berikan persembahan kita. Kita doa dulu. Belum doa, stop. Kita doa dulu, kita memberikan persembahan yang terbaik. Kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, atas cinta kasih-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu dan berkenan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami ingin berikan dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baru lagu dimulai. 1, 2, 3, ha. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Nyanyi bagi Dia. Yesus, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan belajar betapa Tuhan memberikan karunia-karunia rohnya dalam hidup kita. Semua berbeda-beda tapi dengan satu tujuan, untuk menyatakan kemuliaan namanya di muka bumi ini. Maka dunia akan melihat luar biasa anak-anak Tuhan, dan mereka akan berbondong-bondong datang menyembah Yesus. Yesus adalah Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Maka dari itu Tuhan mengajarkan kita untuk bersatu, untuk jadi satu, memuliakan Dia lewat karunia yang akan Dia berikan dalam hidup kita. Yesus Tuhan, satukan kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu.
hadirat Tuhan kita mau bangkit berdiri dan nyanyikan lagu ini dalam kesatuan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Amin Tuhan. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati seminggu. Biar kehendak-Mu jadi Tuhan. Kehendak-Mu jadi menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati seminggu. Kehendak-Mu jadi menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati seminggu. Kehendak-Mu jadi menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Kami bersyukur karena Tuhan menjadikan kami satu di dalam tubuh Kristus dari berbagai macam perbedaan yang kami miliki. Kami bersyukur karya-Mu ajaib, karya-Mu indah buat kami orang-orang percaya. Kalau kami ada boleh bergereja, membangun kerajaan-Mu di bumi, karena kami tahu bahwa Tuhan yang memberikan kami perbedaan untuk kesatuan tubuh Kristus. Hari ini biarlah seluruh rangkaian ibadah kami sungguh diberkati oleh Tuhan, semua untuk Tuhan. Dan kami mengerti firman, kami pulang, kami memiliki konsep yang baru, berkat yang baru, sehingga kami boleh maksimal buat kerajaan Allah. Berbicaralah Tuhan dan berkati kami. Ajar hamba-Mu untuk mengajar jemaat hari ini, supaya mengajar dan yang diajar sama-sama diberkati Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati Tuhan. Bersama kita berkata amin. Silakan Tuhan berkati Bapak Ibu. Hari ini tema khotbah kita adalah unity. Bersatu itu bukan berarti harus sama, ya. Perbedaan itu justru menunjukkan keajaiban Tuhan. Kalau Tuhan menjadikan semua sama, kita nggak akan lihat kreasinya Allah yang luar biasa. Justru perbedaan itulah menunjukkan sebuah kreasi ilahi yang luar biasa. Bapak Ibu kalau pergi kemana-mana, Bapak Ibu lihat pohon saja. Kalau semua pohon pendek, betapa jeleknya dunia ini. Tapi kalau pohon ada yang besar, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang lebar daunnya, ada yang kecil, ditanam di sebuah tempat seperti di Bogor, makanya orang berkata hebat. Ada keajaiban dunia, keragaman yang luar biasa di Kebun Raya Bogor. Bersatu bukan berarti sama. Justru perbedaan itulah kalau kita satukan menjadi sebuah kekuatan. Amin. Haleluya. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini, bagaimana tubuh Kristus yang bersatu itu pada akhirnya dapat berfungsi untuk melayani. Tahapan-tahapan yang kita akan lihat dari Alkitab. Mari kita baca Alkitab kita bersama-sama.
Di dalam kitab Kisah Para Rasul inilah tahapan awal bagaimana kita mengenali karunia-karunia yang pada akhirnya karunia-karunia itu dipersatukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, memperluas kerajaannya di bumi ini. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, atau ketika mereka sedang mendengar khotbahnya Petrus itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing diberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu lah, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah kita. Inilah tahapan-tahapan kapan kita menerima karunia dan kapan kita menggunakan karunia untuk disatukan dalam tubuh Kristus. Perhatikan dari pembacaan kita ini, inilah tahapan-tahapan itu. Yang pertama, tahapan yang pertama kalau kita pengen menerima karunia-karunia roh, yang pertama adalah mendengar firman atau nasihat dari orang lain. Yang dimaksud orang lain adalah rasul-rasul lain. Setelah kita mendengar firman, hati kita ternyuh, dan pada akhirnya kita sadar siapakah kita, dan pada akhirnya kita memutuskan diri untuk meninggalkannya dan bertobat. Itu langkah kedua. Setelah bertobat, ikuti saya, setelah bertobat, maka tanda ketaatan terhadap pertobatan adalah baptisan secara selam. Inilah aturan Gereja Bethel Indonesia. Jadi Gereja Bethel Indonesia menganut baptisan selam. Setelah dibaptis secara selam, maka kita disebut manusia yang lahir baru. Setelah kita lahir baru, setelah dibaptisan lahir baru, maka kita selanjutnya dibaptis oleh Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus itu tanda sah bahwa kita milik Allah, tapi sekaligus baptisan Roh Kudus adalah tanda kepenuhan kita terhadap pekerjaan roh. Dan pada waktu kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka kita akan menerima karunia-karunia roh. Ini tahapannya. Jadi saya mendengar firman sekian puluh tahun yang lalu, saya sadar siapa saya. Terus saya mengambil langkah bertobat, meninggalkan hidup lama saya. Tanda saya taat dan bertobat, dibaptis secara selam di Gereja Bethel Indonesia. Dan setelah saya dibaptis, saya menerima kehidupan lahir baru sebagai meterai sah bahwa saya adalah anak Allah yang lahir baru, pola baru, pikiran baru, hati baru. Setelah itu saya terima baptisan Roh Kudus, kepenuhan Allah. Dan di dalam baptisan itulah saya dipenuhi oleh karunia-karunia roh. Jadi nggak mungkin orang mendapatkan karunia roh kalau tidak bertobat, bro. Nggak bisa. Nggak mungkin, susah dicari. Kalau orang nggak dibaptis terus berbahasa roh, nggak bisa. Nggak percaya Yesus berbahasa roh, nggak percaya Yesus punya karunia kesembuhan, nggak bisa. Ini urutannya. Kalau yang namanya orang dipenuhi Roh Kudus, ya bertobat dulu. Jadi nggak ada orang berzina berbahasa roh, nggak ada itu. Nggak ada tukang pencuri itu punya karunia kesembuhan ilahi, nggak ada. Selama orang itu belum bertobat, belum lahir baru, belum dibaptis Roh Kudus, tidak akan pernah mengalami karunia-karunia roh. Ini standarnya Allah. Sekolah saja ada tahapan-tahapan.
Nggak mungkinlah kita di wisuda S1 kalau kita hanya tamat SMP. Lu? Betul enggak? Ya. Nggak mungkinlah kita dapat SIM dan bisa mengendarai kendaraan kalau nggak ngisi form, bayar dulu, ikut ujian praktek dulu, baru kita dapat SIM. Kecuali Anda nembak, nggak pernah belajar mobil, tahu-tahu dapat SIM. Nah itu namanya pola lama itu. Itu dunia bisa, tapi untuk kerajaan Allah nggak bisa. Tahapan-tahapan kerajaan Allah jelas. Orang itu mendengar firman. Firman yang didengar membuat dia sadar, bertobat. Aduh sudahlah, cukuplah aku menikmati dunia ini, sengsara. Aku tambah lama tambah sengsara menikmati dunia ini. Ternyata dunia ini hanya tipu-tipu sana, tipu sini, tipu sana, tipu sini. Membuat aku habis-habisan dan bangkrut dan rusak rumah tanggaku. Dengar firman, ikut SPY, ikut kegiatan A, sadar dan bertobat. Ya. Bertobat, tanda bertobatan dibaptis. Lahir baru aku tinggalkanlah pola hidupku itu. Setelah aku dibaptis Roh Kudus, aku penuh dengan roh, muncul berbagai macam karunia. Pastikan Bapak Ibu hari ini yang sudah bertobat sungguh-sungguh, yang sudah lahir baru dipenuhi Roh Kudus, dan Bapak Ibu cek masing-masing bahwa Bapak Ibu memiliki berbagai macam karunia. Yang kedua, lihat, ini yang disediakan oleh Allah bagi gerejanya tentang karunia-karunia itu. Mari kita buka bersama-sama. Yang pertama, kita buka tentang karunia 5 jawatan di dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang keempat. Ini karunia-karunia yang diberikan kepada gereja Tuhan, kepada orang percaya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Yang pertama rasul. Yesuslah yang memberikan karunia rasul. Yang pertama, yang kedua nabi. Pemberita-pemberita Injil atau para penginjil, gembala dan pengajar-pengajar guru. Ini adalah 5 karunia, 5 jawatan, karunia jawatan dalam gereja. Jadi orang yang sudah dibaptis, lahir baru, penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, mereka akan mengalami 5 karunia jawatan yang Tuhan sediakan bagi gerejanya, bagi orang percaya. Jawatan apakah itu? Jawatan rasul, jawatan nabi, jawatan penginjil, jawatan gembala, dan jawatan guru. Pertanyaannya adalah begini, apakah saya jemaat juga punya itu? Ya, bagi semua orang percaya yang lahir baru pasti punya itu. Yang kedua, mari buka kitab saudara dalam kitab 1 Korintus. Ini karunia-karunia roh. Bapak Ibu kalau membaca kitab 1 Korintus pasal yang ke-12, di situ ada bermacam-macam karunia-karunia. Coba lihat di layar saja, tidak usah saya bacakan karena panjang waktu kita tidak dapat. Ada karunia berkata-kata dalam hikmat. Ada karunia-karunia berkata-kata dalam pengetahuan. Ada orang-orang yang punya karunia iman. Ada orang-orang yang punya karunia kesembuhan ilahi. Ada orang yang punya karunia membedakan berbagai macam roh. Ada orang yang punya karunia untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa dan berbagai macam. Ada banyak karunia dalam kitab 1 Korintus pasal 12, ada 9 karunia. 9 ditambah 5 berapa ya? 16. 14 sampai salah. 14 itu karunia-karunia. Terus buka dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Ini karena ayatnya pendek kita baca saja. Ini namanya karunia pelayanan. Jadi Efesus tadi berbicara karunia jawatan.
Kitab 1 Korintus pasal yang ke-12, karunia-karunia roh. Dan Roma 12 ayat yang ke-6, ini adalah karunia pelayanan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi enggak dibuat-buat, tapi dengan iman kita, sesuai iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika kita punya karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah ia menasihati. Siapa yang membagi-bagi sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Ada karunia memimpin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ada karunia bernubuat, ada karunia melayani, ada karunia mengajar, ada karunia menasihati, ada karunia memimpin, ada karunia berkemurahan. Ada 7 ditambah 14, 21. Jadi orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, dia menerima berbagai macam karunia. Karunia itu bisa 5 jawatan dalam episode yang jelaskan. Bisa juga menerima karunia-karunia roh. Bisa juga menerima 7 karunia pelayanan. Minimal kita mengetahui ada 21 karunia minimal. Tetapi dalam Alkitab hamba-hamba Tuhan boleh menafsirkan banyak karunia dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini diberikan kepada orang-orang yang lahir baru lewat pekerjaan Roh Kudus. Ini tidak bisa diberikan dan dibeli. Ini tidak bisa diberikan tanpa pekerjaan Roh Kudus. Semua ketiga bagian tadi pada karunia dikatakan Roh lah yang memberi. Itu kasih karunia Allah. Itu pemberian Allah. Berbahasa roh adalah pemberian Allah. Membedakan roh adalah karunia Allah. Bernubuat karunia Allah. Jadi gembala karunia Allah. Jadi guru karunia Allah. Jadi nabi karunia Allah. Saya memimpin pun karunia Allah. Saya bisa bermurah hati pun karunia Allah. Jadi inilah bagian-bagian yang kita perlu tahu. Jadi Bapak Ibu, ada tahap pertama bertobat sampai kepada kepenuhan Roh Kudus. Tahap kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus menerima berbagai macam karunia-karunia. Coba dicek masing-masing. Saudara ini punya karunia apa? Coba dicek dari 5 jawatan, 9 karunia roh, dan 7 pelayanan. Coba tanya kanan kirinya, you punya karunia apa? Coba tanya dulu. Gua punya karunia lahap. Nggak ada karunia lahap di sini, nggak ada. Gua punya karunia menikmati, nggak ada. Di sini nggak ada karunia menikmati, nggak ada. Coba tanya Bapak Ibu, ya. Mari kita memahami. Di dalam kitab Matius dikatakan minimal 1 orang mendapatkan 1. Kita ini kadang-kadang tidak tahu karena memang tidak pernah dikasih tahu. Itu yang pertama. Karunianya kita ini apa? Kita tidak tahu karena memang kita tidak mau cari tahu. Enggak tahu karena enggak pernah dikasih tahu. Enggak tahu karena kita enggak mau cari tahu. Kira-kira saudara yang mana? Tidak tahu karena tidak dikasih tahu, atau tidak tahu karena tidak mau tahu dan tidak mau cari tahu. Bapak Ibu, ini standar kita menjadi orang percaya loh. Ini berkat kita, ini bagian kita. Kalau saya sebagai orang Kristen sebatas bertobat saja dan lahir baru, dan saya tidak punya karunia-karunia, nanti saya tidak bisa melayani Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita pahami ini. Ini bukan maunya gereja, ini maunya Tuhan.
Mari kita pahami ini supaya kita ini menjadi tubuh Kristus yang efektif, sehingga tidak ada orang di antara kita yang tidak maksimal, yang tidak efektif dalam pekerjaan Tuhan. Coba dicek masing-masing. Nah, sekarang gini, setelah kita terima Roh Kudus, mengalami berbagai macam karunia, tahapan berikutnya, untuk apakah karunia-karunia itu? Mari kita lihat dalam kitab Efesus pasal yang ke-4 tadi. Mari kita kembali dalam kitab Efesus pasal yang ke-4. Ayat yang ke-12. Jadi berbagai macam karunia itu diberikan kepada orang percaya, ayat 12, untuk apa? Untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi apa? Pembangunan tubuh Kristus. Jadi berbagai macam karunia itu diberikan kepada orang-orang percaya. Maksudnya supaya orang percaya itu terlibat dalam pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu selain kita secara pribadi, tubuh Kristus itu ya gerejanya ini namanya tubuh Kristus. Di dalam gereja lokal, saya percaya contohnya GBI Petamburan seperti ini, pasti ada staf gembala dan staf gembala senior dan staf gembala yang pasti punya jawatan rasul, punya jawatan nabi, punya jawatan gembala. Pendeta Ulper itu jawatannya kalau nggak salah gembala. Ya, yang begitu telaten, ngelus-ngelus jemaat, senyum-senyum terus. Itu jawatan gembala. Tapi di sini juga ada jawatan yang kerjaannya memimpin. Maunya cepat. Ada staf gembala di sini maunya cepat-cepat, ada juga. Itu biasanya jawatannya adalah rasul. Ada di gereja ini kalau ngajar keren abis. Karena jawatannya guru dan gembala. Kalau ngajar jelas. Tapi kalau bukan jawatannya guru, ngajar, bikin muridnya stres. Ngajar 2 jam gak ngerti kesimpulannya apa. Ada yang begitu. Di gereja ini butuh rasul yang geraknya lebih cepat. Di gereja ini ada orang yang sabar ya bro, sabar ya sis, ada. Di gereja ini ada orang yang perlu menjelaskan sesuatu dengan mendetail. Ada, nggak usah sebutlah nama gembalanya, staf gembala. Saudara kalau jemaat GBI Petamburan pasti tahu. Kecuali yang pindah-pindah pasti nggak tahu. Saya melihatnya di gereja ini ada berbagai macam jawatan yang ada. Kalau enggak, wow, berat Pak, berat. Semuanya untuk pembangunan tubuh Kristus di Petamburan ini. Itu level gembala dan staf gembala. Coba kalau Om Mesak itu menurut saudara jawatannya jawatan apa coba? Gembala dan guru. Wow, dia kalau ngajar telaten, pelan-pelan. Karena dia punya jawatan gembala, dia suka tepuk pundak kita. Bro, semangat, ses. Keren. Coba perhatikan karunia-karunia yang ada di rumah tangga saudara kepada suami, istri, dan anak-anak. Ada kadang-kadang istri dia punya karunia berbahasa roh. Suaminya bingung, kok gua gak punya ya. Ada istrinya punya karunia berkemurahan. Hatinya itu sering hibah gitu. Apa ya, sering ternyuh. Sering berbelas kasihan. Karena suaminya gak punya. Ini istriku kok boros amat ya.
Nah gitu. Apakah belum bertobat? Kau buang-buang uang itu kah? Gitu kalau belum bertobat. Ada orang-orang begitu. Ada orang-orang suka melihat penglihatan dan punya karunia hikmat marifat. Ada di gereja. Pertanyaannya untuk apakah itu? Untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada orang-orang sekali berdoa orang lumpuh berjalan. Ada orang-orang berdoa dengan mujizat dan iman, ada. Tapi ada juga pendeta berdoa 10 kali nggak jalan-jalan juga ada. Karena memang karunia yang ada di situ. Ini berbagai macam karunia. Saya punya bapak, bapak saya membesarkan saya di Lampung, itu nggak tamat SR. Tapi dia punya karunia kesembuhan. Nggak tamat sekolah rakyat, majelis gereja. Dia sudah jadi RT 50 tahun jangan-jangan. Nggak pensiun-pensiun. Majelis gereja dia pensiun. Dia punya karunia kesembuhan ilahi. Dia dapat karunia transfer spirit dari gembalanya, pendeta Barnabas itu. Dan orang tua saya punya karunia kesembuhan ilahi. Kalau ada apa bilang sama Mbah Waji. Dulu dipanggil Pak Waji karena masih bapak. Sekarang udah kakek-kakek, udah 74 tahun, yang panggil tuh Mbah Waji. Yang suka doain orang sembuh. Dia punya karunia kesembuhan. Itu majelis gereja dulu. Sekarang udah enggak, jemaat biasa kan udah tua. Punya karunia kesembuhan ilahi. Untuk apa? Untuk kepentingan tubuh Kristus. Kalau gembalai keluar kota, kalau ada orang sakit panggil itu Mbah Waji. Panggil tuh Pak Markus Waji. Jadi nggak nunggu gembalanya pulang dulu, karena ada tubuh Kristus yang lain, anggota tubuh Kristus yang lain yang punya karunia yang sama. Begitu loh. Saya percaya jemaat GBI Petamburan ini pasti semua punya karunia-karunia itu. Hanya persoalannya, Anda ngerti nggak ini dan Anda merasakan nggak, Anda menemukan nggak, dan Anda mengerjakan apa enggak? Seringkali kan kita ini mendewa-dewakan karunia berbahasa roh di atas segala-galanya. Kalau udah karunia berbahasa roh, udah rohaninya luar biasa. Seringkali kalau kita ketemu dengan orang dikit-dikit bahasa roh, dan sedikit bahasa roh, kita dengan minder ya. Itu hanya bagian kecil dari berbagai macam karunia, dari 21 macam karunia. Nah, saudara yang Tuhan kasih, coba kita ini orang-orang percaya itu ngerti, ini loh rencana Tuhan. Kalau hanya sampai batas lahir baru dan tidak dibaptis Roh Kudus, tidak punya berbagai macam karunia, nanti kita nggak masuk ke level pembangunan tubuh Kristus. Targetnya Tuhan itu kita tidak hanya sekadar menjadi orang Kristen, targetnya Tuhan itu kita masuk ke dalam pembangunan tubuh Kristus. Semua orang percaya harus bergerak dalam pekerjaan tubuh Kristus. Amin. Amin. Iya. Di jemaat lokal kita di Cibubur, ada orang yang karunianya berbelas kasihan. Ada yang karunianya pergi menginjil aja, ada. Jadi dia nggak betah kalau di kantor, dia kerjaannya pergi nginjil gitu, ada. Ada yang kerjanya punya karunia menasihati, dia ngomong pinter. Untuk siapakah itu? Untuk pembangunan tubuh Kristus. Tapi seringkali di zaman sekarang kalau orang punya karunia berbagai macam karunia roh, seringkali untuk kegagah-gagahan. Gua punya karunia bahasa roh lebih hebat tahu dibanding lo nggak punya karunia bahasa roh, gua lebih hebat punya. Gua punya karunia kesembuhan ilahi, gua doa orang sakit sekali tumpang tangan sembuh. Lo 20 kali lo nggak sembuh-sembuh. Wah, lo tahu hebat lo. Tuhan percayakan saya lebih dibanding lo nggak punya, gua lebih punya. Ada banyak orang sekarang ini menerima berbagai macam karunia untuk gagah-gagahan atau untuk mempromosikan diri secara pribadi. Gitu. Di kalangan pendeta juga banyak begitu Bapak Ibu. Pendeta A, spesialis pengusiran kuasa roh jahat.
Maksudnya opo gitu. Contohnya pendeta Naftali Untung spesialis menasehati dan konseling. Maksudnya apa? Pendeta Naftali Untung spesialis kesembuhan ilahi. Apa gitu maksudnya gitu. Saudara pernah nggak ketemu hamba Tuhan promosi begitu-gitu? Hadirilah KKR, spesialis pengusir kuasa si jahat. Emang yang lain nggak bisa ngusir setan? Lah kita semua orang percaya bisa ngusir setan kok. Amin. Mari kita memahami. Kadang-kala karunia-karunia yang diberikan kepada gereja Tuhan, kepada orang-orang percaya salah dimanfaatkan. Makanya dalam Kisah Para Rasul ada orang datang kepada Paulus, berikan itu kepadaku. Kalau itu diberikan kepadaku, kalau perlu aku beli supaya aku bisa membeli itu, Yesus karunia itu, aku bisa mengusir setan dan oplaku tambah besar. Tidak bisa. Karunia-karunia itu diberikan oleh Allah kepada kita untuk kepentingan tubuh Kristus. Bapak Ibu, ini contoh kecil. Ini kepentingan tubuh Kristus. Di cabang kita di Sentral, tim diakonia di bawah saya itu mau kasih kolak kepada orang-orang yang bukan Kristen tentunya, yang berpuasa. Nanti pada waktu bulan puasa kita mau buka puasa bersama lurah dan pembersih-pembersih kota ini. Di grup diakonia sudah mulai ribut. Karena saya nggak bisa masak, saya kirim barangnya saja. Karena saya nggak bisa masak dan saya susah cari barangnya, saya kirim duitnya saja. Ada bilang, karena saya tidak punya duit dan tidak bisa masak, saya nganter ke kelurahan. Saya yang terakhir komentar gini, karena saya tidak bisa semuanya, saya yang ikut makan. Saya memberikan semangat dengan canda di grup diakonia itu. Jadi ada orang-orang yang model begitu Bapak Ibu. Ya kalau nggak punya duit ya kan bisa mengerjakannya. Nggak punya kalian masak ya jangan masak, ntar asin. Kolak kok asin, kolak mau manis. Kalau orang nggak bisa masak, kolak dipikir sayur sangsang kan akhirnya asin, kan begitu kan? Ikan apa? Ikan mas yang di apa itu? Ingat orang Batak itu diarsik, kan asin, kan repot. Kalau nggak bisa masak, ya udahlah kau antar saja itu ke kelurahan, dan saya urusannya. Ini yang namanya kepentingan tubuh Kristus, contoh kecil. Halo? Jangan bilang saya seperti Pak Untung yang terakhir ngabisin, enggak, itu candaan saya saja karena saya pemimpin kasih spirit itu saja. Seperti itu kehidupan. Saudara bersyukur kalau di rumah ada yang suka makan, ada yang enggak suka makan. Saudara bersyukur. Karena ada keseimbangan di antara rumah tangga Anda. Iya kan? Saya bersyukur satu anak saya kalau lapar nangis. Saya terima kasih. Anak saya itu kalau lapar nangis, ada yang nangis. Tapi anak saya yang lain lagi, dia nggak pernah bilang saya lapar. Kalau makan ya udahlah seadanya saja. Tiap hari mau dikasih telur ceplok sepanjang kehidupan dia nggak pernah komplain. Tapi yang satu yang suka nangis, waduh berat. Saya bersyukur ada orang yang memang suka makan, yang nggak suka makan. Coba kalau satu rumah 5 orang doyan makan, habis tuh harta benda. Kan begitu Bapak Ibu. Ini kan perbedaan dalam sebuah komunitas yang membuat kita bisa bersatu. Gitu loh. Ya. Ini kan perbedaan. Tapi ini kesatuan. Inilah uniknya rumah tangga kita. Gereja itu seperti itu. Ada yang berbahasa roh, ada yang menafsirkannya, ada yang bernubuat, ada yang mengembalakan, ada yang mengajar. Harusnya begitu. Harusnya itu muncul di dalam gereja Tuhan. Pernah saya sampaikan di doa pengurapan di awal bulan ini, Bapak Ibu. Saya pernah menyampaikan begini. Saya pernah membaca satu buku. Satu buku. Dan buku itu bilang begini. Kalau 5 tahun terakhir ini, gereja Anda yang pertama tidak pernah mengalami pertumbuhan jemaat tidak bertambah.
Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah gereja Anda melihat mujizat dan perubahan. Yang ketiga, kalau gereja Anda tidak pernah mengalami manifestasi karunia-karunia, jangan-jangan gereja Anda itu adalah sedang mengalami kematian. Saya baca buku itu, saya takut. Saya takut. Saya gentar. Saya mulai berpikir, apakah gereja yang kugembalakan 5 tahun terakhir seperti apa? Saya mulai ada nggak perubahan mujizat terjadi di gereja lokalku? Mulai berpikir, apakah orang-orang yang melayani karena karunia atau karena kebiasaan saja? Ada nggak manifestasi? Ada nggak orang-orang berbahasa roh? Ada nggak orang-orang bernubuat? Ada nggak orang-orang yang berdoa dan orang sembuh? Ada nggak itu? Padahal ini dikasih Tuhan kepada gerejanya. Betapa dahsyatnya kalau gereja begini, tim besuk-besuk, wah datang jemaat, tumpang tangan dalam nama Yesus, sembuh. Sampai di gereja bilang, yang didoain kemarin sudah sembuh. Waduh, puji Tuhan. Siapa yang doain? Tim besuk, nggak usah gembalanya. Pergi lagi, besuk lagi. Aduh, yang kemarin yang stres dinasehati oleh yang punya karunia menasehati. Sekarang hidup penuh pengharapan, sudah bekerja lagi. Siapa yang menasehati? Bukan juga ibu gembala. Karena nggak sempet yang menasehatin tim visitasi yang sudah dikaderkan. Apa nggak hebat? Terdengar suara. Itu orang dibesuk kemarin yang stres berat. Sekarang hidup bergairah penuh pengharapan. Kenapa? Karena dibesuk dan dinasehatin, bukan diomelin. Kan keren tuh kalau begitu. Kapan kita mendengar seperti itu di gereja kita terakhir? Coba pikir dulu. Kapan di komsel kita? Wow, di komsel kita ini luar biasa. Anggota komsel saya tumpang tangan orang sembuh. Anggota komsel saya satu lagi berkata begini, kalau dia menasihati, aduh tajam seperti pisau, membelah hati dan pikiran dan perasaan. Waduh, jangan ngumpul-ngumpul gitu-gitu aja, adem ayem, nyanyi 1-2 lagu, cari firman, pulang, sayonara sampai berjumpa pula. Apa itu? Komunitas orang percaya itu harusnya menjadi komunitas demonstrasi berbagai macam karunia. Halo? Hei, iya dong. Kalau di gereja ini ada 500 orang, semua orang punya karunia minimal 1. Pada waktu kita beribadah, kita mendemonstrasikan kuasa Allah dalam berbagai macam karunia untuk kepentingan tubuh Kristus. Jadi berbagai macam karunia diberikan kepada kita untuk saling melengkapi tubuh Kristus. Makanya bisa bayangkan begini, kalau di gereja ini contohnya ini, kalau gembala senior, gembala sidang kita Pak Yosi, staf gembala yang 7 orang itu kalau nggak salah, kalau semuanya punya karunia jawatan guru, kayak apa tuh rasanya gereja? Kalau semua staf gembala jawatan penginjil, pasti nggak ada yang nongkrong di gereja ini. Kerjanya menginjil aja. Siapa yang membina jemaat? Nggak ada. Kalau semua punya karunia memimpin, semua jadi pemimpin. Siapa yang dipimpin? Wow. Jadi Tuhan itu memberikan berbagai macam karunia kepada tubuh Kristus. Itu untuk kepentingan pembangunan kerajaan Allah. Jadi kalau di gereja ada orang yang suka berbagi, suka menasehati, suka memimpin orang kepada Kristus. Ada orang-orang yang punya karunia berbagai macam karunia kesembuhan. Ada orang punya karunia marifat. Ada orang punya karunia bernubuat. Ada punya orang karunia mengajar. Itu semua sekali lagi untuk kepentingan tubuh Kristus. Dan Kristus tidak pernah memberi hanya 1 karunia kepada gerejanya sebesar ini, nggak pernah. Ini contoh ya, saya nggak hafal ini. Nggak hafal, mungkin saudara yang hafal karena saya tidak hobi dengan bola. Coba kita hafal sedikitlah penyerang-penyerang termahal di dunia dari pemain bola. Ada Messi, Cristiano Ronaldo. Dikumpulin aja lah dari zaman dulu sampai zaman sekarang lah. Terus ada Messi, Suarez. Apa lagi ya saya nggak hafal. Hah? Ya macam-macam tuh hafal, ketahuan tukang nonton itu.
Kita kumpulkan 11 pemain, 11 ya. 11 orang semua penyerang termahal di dunia. Taruh tengah lapangan, suruh main bola. Kira-kira kalau semua penyerang, penjaga gawangnya penyerang, backnya penyerang, gelandang tengah penyerang, penyerangnya penyerang, kira-kira itu kayak apa itu bola? Walaupun ini orang-orang juara dunia mahal-mahal ini, kira-kira rusak itu bola. Pasti rusak, betul lah? Iya, pasti rusak. Carilah penjaga-penjaga gawang terkenal di dunia, paling mahal. Dari penjaga gawang sampai penyerang, semua penjaga gawang. Bisa bayangkan itu. Jangan-jangan lawan umur 23 tahun Indonesia menang. Hanya seperti itu. Jadi masing-masing sudah ada bagiannya. Ini bagian gawang, ini bagian back, ini bagian pembagi bola, gelandang tengah, gelandang kiri, saya nggak tahu lah itu namanya apa. Terus ini penyerangnya, semua sudah bagiannya masing-masing. Kalau semua udah bagian masing-masing, Chelsea menang juara 1 Liga Inggris. Betul gak? Iya. Coba kalau Chelsea semuanya kiper, pasti kalah, underdog. Tapi karena Chelsea menempatkan orang pada tempatnya yang pas, ahli pada bidangnya masing-masing, pas pada tempatnya masing-masing, dia juara Liga Inggris. Keren kan? Berbeda-beda menempati posisinya untuk sebuah kesatuan dan pada akhirnya menjadi hebat. Itu yang namanya bola, itu seperti itu. Nah kalau saya disuruh jadi penyerang, ya nggak bisa masukin bola lah. Orang saya modelnya kayak bola, nggak bisa. Saya jadi penjaga gawang, ya pasti kebobolan terus. Karena saya pendek, kan nggak cocok. Nggak ada itu namanya kiper pendek. Kiper itu tinggi, kecuali kipernya Indonesia pendek. Karena nggak ada yang lain. Ini kan sebuah ilustrasi yang sederhana. Di gereja tidak semuanya bisa berbahasa roh, sekalipun kita boleh memintanya. Di gereja tidak semuanya punya karunia guru, semua saling melengkapi. Di Komsel juga sama, tidak semuanya punya karunia bermurah hati, tidak semua seperti itu. Tidak semua punya karunia memimpin. Ada orang bilang, "Dah lo pimpin dah, lo kan pinter yang begitu-begitu." Nah, itu karena kita dipercaya teman kita punya karunia memimpin. Gua kalau disuruh pemimpin gitu, nggak bisa dah, lo aja mimpin dah, gua ikutan. Nah, ketahuan gitu. Udahlah, gua duitnya aja dah, lo yang main di depan. Ketahuan tuh karunianya. Dia karunia berbagi hidup. Udah lo yang memimpin dengan cepat, lo yang ngasih duit, gua yang nasehatin dah, karena gua yang karunia menasehati. Semua untuk kepentingan tubuh Kristus. Harusnya ini ditemukan di gereja. Makanya guru sekolah minggu kalau nggak punya karunia mengajar, jangan jadi guru sekolah minggu. Muridnya stres. Coba itu Abi tes dulu. Jangan sampai guru sekolah minggunya nggak punya karunia mengajar. Kalau nggak punya karunia mengajar, kasihan anak-anak jadi korban. Halo? Cek itu ketua-ketua komisi punya karunia memimpin nggak? Sebab kalau nggak punya karunia memimpin, dia memimpin nanti dipimpin sama stafnya, diatur sama stafnya. Kita itu punya berbagai macam karunia. Kalau nggak punya karunia memimpin, jangan sok jadi pemimpin. Halo? Ya, Tuhan tuh kasih bagiannya masing-masing. Ini penting Bapak Ibu. Ya, jadi berbagai macam karunia itu diberikan kepada kita. Sekali lagi untuk kepentingan tubuh Kristus. Kalau di gereja ini sekali lagi ada orang punya berbagai macam karunia, itu dari Tuhan. Untuk apa? Kepentingan tubuh Kristus. Yang kedua, selain untuk kepentingan tubuh Kristus adalah saling melengkapi. Jadi tubuh ini, dalam tubuh saya ini tidak semuanya mata, tidak semuanya tangan. Ada mata, ada tangan, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada kaki. Semua saling melengkapi. Yang lain tidak bisa berkata aku tidak butuh mata. Dan mata pun tidak berkata aku tidak butuh tangan. Tidak bisa. Dalam tubuh ini apapun yang terkecil saling membutuhkan dan melengkapi. Jangan pernah menghina hal-hal yang kecil dalam tubuh ini. Sebab hal-hal yang kecil ada kalanya lebih berguna dibanding hal-hal yang besar. Mari kita pahami ini. Seringkali kita berkata,
Karunia kesembuhan itu hebat. Seringkali kita nggak memperhatikan bahwa ada karunia-karunia yang sederhana, menasehati, karunia berbagi, karunia memimpin juga tidak kalah hebat. Dan itu diperlukan. Begitu, Bapak. Mari kita mengerti kebenaran ini. Jadi berbagai macam karunia diberikan untuk kepentingan tubuh Kristus. Yang kedua untuk saling melengkapi satu sama yang lain. Tubuh ini tidak akan pernah menjadi lengkap kalau tidak ada tangan. Tubuh ini tidak pernah menjadi lengkap kalau tidak ada telinga. Tubuh ini tidak pernah akan lengkap kalau tidak ada mulut. Yang namanya anggota tubuh itu harus yang seperti ini nih, lengkap. Itu baru namanya anggota tubuh yang sempurna. Jadi anggota tubuh yang sempurna itu tidak hanya terdiri dari mata saja, tidak. Itu justru tidak sempurna. Yang disebut sempurna itu ini loh, anggota tubuh Kristus. Yang disebut anggota tubuh Kristus gereja yang sempurna adalah berbagai macam karunia ada dalam gerejanya. Itu baru namanya hebat. Yang terakhir, karunia tidak saling melengkapi, tapi juga saling merasakan pujian dan kesakitan satu sama yang lain. Pada waktu tangan kita mengangkat piala, orang bertepuk tangan. Yang dipuji tidak hanya tangan yang angkat kepala, sebenarnya seluruh tubuh dipuji. Karena nggak mungkin tangan jalan sendiri ke lapangan dan angkat piala, nggak mungkin. Orang bisa kabur semua, tahu-tahu tangan datang bawa piala, nggak mungkin. Tangan datang mengambil piala pasti diantar sama kaki, betul ya? Dan semua tubuh disorakin, oh hebat pemenang. Mari kita sadari itu. Kalau telinga kita terluka, tidak hanya telinga yang sakit, seluruh tubuh menjadi sakit. Betul? Kalau gigi kita sakit, tidak hanya gigi yang sakit, yang berteriak juga bukan gigi, yang teriak mulut kita, dan seluruh tubuh gemetar rasa sakit. Jadi mari kita berpikir seperti ini Bapak Ibu. Kenapa sih di gereja ada orang miskin? Kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa di gereja ada orang miskin? Kenapa Tuhan mengendaki di gereja ada orang miskin? Supaya ada keseimbangan kasih. Supaya orang-orang yang punya lebih berbagi kepada yang kekurangan. Itu maksudnya. Bukan orang miskin diolok-olok jadi tontonan, bukan. Supaya aku yang lebih, aku bisa berbagi kepada yang kurang. Itu namanya tubuh Kristus. Kalau begini cara hidup gereja, kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita sadar ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini firman mengingatkan kepada kita. Coba masing-masing tes pribadi. Saya minggu ini dapat satu bacaan buku. Judulnya adalah Check Up Spiritualitas. Jadi ternyata yang di check up itu tidak hanya fisik, kesehatan fisik. Tetapi Tuhan mengajar saya check up spiritualitas saya di check up. Manusia roh saya, kepekaan saya, karunia-karunia saya harus di check up kembali. Saya ini seperti apa? Kerohanian saya dan berbagai macam karunia saya. Harusnya kita seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biar lewat firman ini kita betul-betul mengerti ini loh urutan-urutan standarnya kita menjadi anak Tuhan. Dan untuk inilah kita dikasih karunia, berbagai macam karunia pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus. Supaya kita saling melengkapi dan merasakan satu sama yang lain. Amin. Kiranya firman yang memberkati kita. Dan saya berharap kalau ada Bapak Ibu yang belum menemukan karunianya, bertanyalah kepada komunitasnya. Kalau tidak punya komunitas, bertanyalah kepada gembala-gembala yang ada di sini. Biarkan mereka memberitahu atau bertanya kepada orang yang lebih rohani supaya Anda tahu menemukan itu. Jangan sampai begini, jangan sampai udah jadi Kristen berlama-lama kita nggak pernah tahu karunianya apa, akhirnya kita bingung kalau kita melayani bagian apa. Itu sebabnya hari ini biarlah karunia-karunia itu, berbagai macam karunia, menjadi satu dalam tubuh Kristus dan untuk kepentingan kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar aku mengerti firman hari ini. Ajar aku bertobat sungguh-sungguh
Ajar aku lahir baru dengan sungguh, dan ajar aku menemukan baptisan Roh Kudus itu dan mengalaminya, sehingga berbagai macam karunia itu kami miliki. Supaya dengan berbagai macam karunia itulah kami boleh melayani Tuhan di dalam tubuhnya di gereja ini. Dan kalau kami memiliki berbagai macam karunia, biarkanlah kami saling melengkapi satu sama yang lain. Tidak ada yang lebih hebat, semua hebat di pemandangan mata Tuhan. Dan biarlah kami saling merasakan betapa dahsyatnya satu sama yang lain dalam kelebihan dan kekurangan. Biar tubuh Kristus di gereja ini terus semakin luar biasa. Kami bersatu untuk kerajaan-Mu. Firman sudah disampaikan. Kiranya Roh Kudus terus mengajar kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati bersama kita berkata, amin. Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Untung. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Persembahan kedua diperuntukkan untuk rencana pembelian dan pemasangan LED, rencana pembelian AC standing untuk lantai 3, dan juga renovasi WC di lantai 4. Kita mau mendukung fasilitas yang ada di gereja ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau yang cukupkan kami, Kau yang berkati kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami ingin memberikan persembahan kami. Biar ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berikan dengan sukacita. Amin.